Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jafar Arif Nur Rahmat. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. NIM 1908-10-2054. Saya dari kelas 6C. Nah, teman-teman, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai peran gender dalam membangun ketahanan keluarga pada masa pandemi di Kabupaten Cirebon. Oke teman-teman, sedikit di sini saya akan menerangkan mengenai peran gender dalam relasi keluarga merupakan salah satu fondasi mewujudkan ketahanan keluarga pada masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran gender dalam membangun ketahanan keluarga pada masa pandemi di Kabupaten Cirebon. Nah, jenis penelitian yang dilakukan dalam kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data melalui wawancara pendalam, terus dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan pada keluarga yaitu suami dan istri. Yang menjadi simpel dalam penelitian ini, hasil penelitian yaitu mengarah kepada persepsi kedudukan dan peran yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya, keluarga cukup memiliki ketahanan yang kuat apabila didukung dengan peran-peran gender yang sudah dipahami bersama oleh setiap keluarga, utamanya suami dan istri di masa pandemi. Peran gender yang sesuai untuk mampu membantu ekonomi keluarga membuat aku lebih sehat dan menjadi keluarga harmonis. Kata kuncinya, gender, ketahanan keluarga masa pandemi. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai kajian teori peran gender. Pengertian gender menurut Fakih dalam jurnal Giovao et al. 2020 adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah, lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan atau perkasa. Nah, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Nah, peran dan kontribusi gender terhadap ekonomi keluarga cukup memegang peran penting. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam optimalkan apabila faktor penghambat yang melingkupinya teridentifikasi dengan baik. Kerjasama laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga memberikan gambaran pentingnya peran gender dalam setiap rumah tangga untuk menentukan keberlangsungan ketahanan ekonomi dalam hidup rumah tangganya. Nah, terus di sini ada gender menyangkut perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab, kebutuhan dan status sosial antara perempuan dan laki-laki berdasarkan bentukan atau konstruksi dari budaya masyarakat. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dalam berkeadilan antara suami istri serta anak-anak dalam melakukan suatu fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dalam perannya. Nah, jadi gitu teman-teman. Terus kemitraan dalam membangun peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi. Nah, penggunaan sumber daya, rasa saling ketertanggungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati sehingga terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai ketahanan keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik 2006 menyatakan bahwa pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan menekankan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Nah, secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan
kedudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, menyebutkan bahwa ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan perannya. Fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Peran pentingnya keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kedudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa upaya penindakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarganya berkualitas. Nah, terus di sini ada masa pandemi, teman-teman. Saya akan sedikit menerangkan mengenai masa pandemi ini. Masa pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerah banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi era tertentu. Nah, pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkah suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak tahun lalu. Pandemi COVID-19 yang terjadi tentu saja membawa perubahan ke berbagai aspek dan tidak terlepas juga dari isu kesejahteraan gender. Dalam wabah selalu, perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, patriarki dimana sebagai sistem struktur sosial yang menambahkan laki-laki sebagai figur utama dalam suatu organisasi sosial, termasuk dalam keluarga. Patriarki membentuk perbedaan status gender tidak setara di lembaga masyarakat. Sepanjang sejarah dalam konteks feminisme, perempuan telah memperjuangkan kesejahteraan, penghormatan dalam persamaan hak dengan laki-laki. Bagi perempuan yang nilainya patriarkalnya lebih dominan di ranah republik, ya, tidak diragukan lagi ini menjadi tantangan tersendiri. Hal ini juga menimbulkan prasangka gender yang sering terjadi dalam ini adanya menimbulkan diskriminasi sebagai perempuan, misalnya di dunia kerja, Austina dan lain-lain 2021. Oke, cukup sekian. Nanti teman-teman apabila penjelasan saya kurang jelas dan kurang paham, itu bisa baca langsung ya di artikelnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.